Hai buddy, jumpa lagi dengan gua Hendra Wolves. Apakah suara gitar kalian seperti ini? Atau seperti ini? Sebelumnya perkenalkan, saya merupakan pengusaha pembuat gitar, sehingga saya harus bisa menyampaikan kepada klien suara gitar yang seasli mungkin dan sejernih mungkin. Untuk menghasilkan suara gitar yang jernih diperlukan effort yang cukup besar. Kepada kalian semua yang lagi nonton, jika kalian minimal ingin sejernih ini, boleh ikuti prosedur yang akan saya lakukan. Yuk, mari kita breakdown. Yang pertama adalah gitar elektrik. Pada video ini saya hanya fokus untuk menerangkan bagaimana pakai gitar elektrik. Kalau misalnya kita pakai gitar akustik akan saya jelaskan pada video selanjutnya atau episode selanjutnya. Yang kedua, kita membutuhkan sound card. Pada video kali ini saya menggunakan sound cardnya Focus. Pada video kali ini saya menggunakan sound cardnya Focusrite Scarlett Studio 2 Tetapi sebelumnya saya juga pernah menggunakan Behringer UCG. Dan untuk para kalian semua yang lagi nonton, kalau misalnya kalian merasa dua equipment ini terlalu mahal, kalian bisa menggunakan Guitarlink. Bisa kalian cari di Tokopedia atau marketplace lainnya. Itu nggak terlalu mahal kok, harganya paling mahal juga 100.000. Nah, dari sini timbul pertanyaan, apa bedanya Guitarlink yang 100.000 dengan soundcard yang harganya 4 juta yang lebih mahal? Ada dua hal utama yang membedakan. Yang pertama, semakin mahal soundcard, suara yang dihasilkan akan lebih clear dan intonasinya dari senar itu akan sangat jelas. Yang kedua, suara yang dihasilkan itu sangat stabil dan tidak ada bunyi gresek-greseknya. Karena dengan semakin mahalnya soundcard, listrik yang ada di dalam soundcardnya itu akan lebih stabil. Yang ketiga, kita membutuhkan amplifier atau M-Simulator. Pada amplifier, kita mencari amplifier yang ada line out-nya. Kepada kalian yang di rumah yang tidak punya line out, itu bisa ditodong pakai mic, tapi akan saya jelaskan pada video-video selanjutnya mengenai penggunaan mic dinamik atau mic condenser. Nah, kenapa kita menggunakan amplifier yang ada line out-nya? Jadi ada 3 alasan utama. Yang pertama adalah kalian yang punya amplifier harga belasan juta atau sampai puluhan juta, kalian bisa nyombong kepada siapapun yang ingin kalian tonton, ya. Yang kedua, jika kalian punya gitar gig yang sangat bagus, misalnya efek-efek dan lain-lain, itu bisa kalian masukin ke dalam amplinya, ya. Yang ketiga, jika kita menggunakan amplifier, kita akan merekam suara gitar yang real. Jadi, apa yang kita dengar pada rekaman dan aslinya itu akan sangat nyata. Oke, kita akan membahas mengenai M-Simulator. Apa itu M-Simulator? M-Simulator itu merupakan software gitar di mana dalam softwarenya itu sudah ada efek gitar atau amplifier gitar. Beberapa M-Simulator yang mungkin kalian bisa pakai, yang bisa kita dapatkan secara gratis, ada Guitarlink atau juga Amplitude. Ya, silahkan cari sendiri di Google atau di YouTube untuk mengcrack dua aplikasi itu. Tetapi kalau kita pakai M-Simulator, suara yang dihasilkan memang bagus. Tetapi itu bukan suara asli daripada gitarnya, karena sudah melalui banyak proses digital menghasilkan suara yang sangat berbeda daripada sebelumnya. Yang keempat, kita membutuhkan software untuk merekam. Kalau misalnya kalian pakai M-Simulator, jangan khawatir, itu kalian gak usah download ini karena sudah ada. Kalian bisa langsung merekam pada aplikasi M-Simulatornya. Tetapi jika kita yang menggunakan amplifier, itu kita memerlukan software rekaman. Kalau misalnya saya menggunakan Adobe Audition. Pada video kali ini saya juga akan memberikan tips-tips menarik kepada kalian supaya kalian bisa merekam suara gitar kalian dengan bagus dan bisa pamer kepada orang-orang. Pasti pada itu, yuk mari kita breakdown. Kalau misalnya kita pakai Adobe Audition seperti apa, sekalian akan saya jelaskan langsung real time. Oke, yang penting muka gua di sini kelihatan.
Yuk, mari pertama kita download dulu backing tracknya dari YouTube ya. Ini yang biasa gue lakukan. Apa ini? Baru install guys ya. Kita pertama ke YouTube, habis itu premium, nggak penting sih premium. Yuk, jadi biasanya kita langsung pakai kata kuncinya itu adalah backing track. Jadi sesuaikan sama kalian semua genrenya apa, metal atau klasik atau blues atau jazz. Nah kebetulan kan saya pemain rock ya, tapi kita main pop. Kita sekarang bikin kuncinya pop, rock, gitar, backing track. Bentar, salah nulis. Gitar, backing track. Nah, kalian mainnya di kunci apa? Misalnya kalian gampang main di kunci G atau C, misalnya kita di C aja ya. Nih, pop rock gitar backing track C. Langsung pop rock in C keluar nih di sini. Ya. Nah, kita sekarang tinggal langsung klik aja. Nah, kalian sebelum itu dengerin dulu suaranya, kalian seneng nggak backing tracknya? Lumayan juga kan lagunya. Yuk, kalau misalnya kalian mungkin merasa ini lagunya udah pas, kalau nggak pas ganti lagi aja. Kalau pas, kita ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah kita download. Yang pertama adalah link YouTube ini kita copy paste semuanya. Terus saya biasanya sih downloadnya di yetumed.com. yetumed.com. Kita copy paste ke sini. Ya, ke sini kita copy paste. Nah, terus kita ngambilnya MP3-nya aja. Kita ambil di sini MP3-nya aja. Ya, terus kita download. Nah, habis itu kita download. Nah, nanti muncul biasalah iklan, wajar lah kita dapat gratis. Nah, nanti kita lihat di sini di bawah kiri lagi download. Masuk ke aplikasi Adobe Audition yang biasa gua pakai. Kita buka aplikasinya, kebetulan saya udah buka di sini ya. Ini Adobe Audition ya. Anggapannya kita mulai dari nol ya. Kita mulai dari nol. Ini kita new multi-track session, multi-track ya. Habis itu ini tempat kalian mau nge-save-nya ya. Nah, habis itu di sini jangan lupa. Ini ada sample rate-nya. Sample rate-nya saya pakai di 48.000 Hz ya. Habis itu beat-nya itu 32 master stereo. Oke. Nah, sebelum kita mulai apa-apa, kita harus setting dulu si programnya. Pertama kita dilihat di sini default stereo input. Kita pertama ke audio hardware dulu. Pastikan device kelasnya kalian pakai ASIO, bukan MMA ya. Jadi ASIO tuh yang bikin suara jadi real time. Yang kedua, kita pakainya kalau di sini saya pakainya kan Focusrite ya. Nah, kalian kliknya Focusrite. Kalau misalnya kalian pakainya Behringer UCG, masukinnya Behringer UCG. Kalau kalian pakainya Guitarlink, masukinnya Guitarlink juga di sini, Guitarlink. Nah, saya pakai Focusrite ya. Habis itu oke. Nah, satu lagi. Sebelum kalian ke setting dulu ya. Setting. Nah, lihat di sini yang saya pakai settingannya ya. Sample rate-nya 48.000 kHz, buffer size-nya 32 ya. Buffer itu yang bikin suara gitar kalian real time. Semakin kecil buffer size-nya, semakin real time suara gitar kalian. PC gua bukan PC yang bagus, jadi saya pakai buffer size-nya 32, tapi suaranya udah cukup oke kok, cukup jernih. Download kan di Google nih, ya. Sebelumnya gue punya joke nih. Lihat di sini. RP 4 juta per jam. Hasilkan 10 juta tiap 60 detik. 1 menit aja lebih banyak daripada 1 jam yang dihasilkan. Ini iklan goblok banget sebenarnya. Yuk, ya lanjut. Ini downloadnya kita showin folder. Nah, kita buka si ininya. Terus kita si lagu tadi bisa kita drag ke sini. Habis itu kita pencet OK. Tunggu converting. Nah, muncul lagunya. Ini backing tracknya ya. Jadi kita bisa lihat ini udah mulai nyala. Kita harus masukin gitar kita ke sini. Caranya pertama di sini lihat. Default stereo input. Kita pencet mono. Nah, kebetulan saya kan ada input 1, input 2. Input 1 itu untuk mic, ini yang saya pakai. Input 2
untuk gitar yang saya punya. Kita masukin input 2, terus kita pencet record. Terus ini juga monitor input. Saya ambil dulu gitarnya. Tadi udah masukin lagunya. Kita sekarang mau tinggal langsung main aja. Cara mainnya gampang. Kita ini pencet ini, kita pencet si play-nya warna merah ini waktu record, ya. Dan hasilnya akan seperti ini. Saya pakai Luigi Temis Multiscale. Let's check this out. Anggapan videonya gitarnya sampai situ. Sekarang kita edit sih. Jadi suara gitar yang kita punya tadi harus 80% suara dari backing tracknya supaya dapetin suara yang bagus. Yuk kita dengar. Udah kan? Nah kalau udah, kita sekarang file, export, multi-track mixdown, entire session. Ya, nih. Habis itu kita nge-save-nya di mana langsung. Misalnya saya nge-save-nya di desktop ya, dengan judul I Love Sound. Iya, kita ekspor. Nah, nanti jadi deh. Misalnya menurut kalian video ini bermanfaat, boleh di subscribe. Kalau misalnya suka boleh di like. Kalau menurut kalian saya maksiat, boleh di dislike. Oke semuanya,